Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang beberapa konsep dasar dari matematika. 37,5%. 37,5% setara dengan pecahan dihafal, nah ya. 3/8. Dan ini juga ma'ruf nih, 0,33 ya. 0,33 itu biasa. 0,33 itu hal yang sangat biasa. Setara dengan 3/9 atau sepertiga. Sehingga tiganya bisa dicoret ya, tinggal berapa? 1/8. Maka 1/8 nilainya akan menjadi, ini juga harus dihafal nih, 0,125. Jawabannya tertera pada opsi D. Seper 0,125 sama nilainya dengan 1/8 ya, 1/8. Sementara 0,75 adalah nilai yang sama dengan 3/4 atau bahasa lainnya 6/8. Nah, kalau kita buat dengan tema pembagian ya, maka tentu saja 8-nya bisa kita hilangkan, maka yang di depannya hasilnya adalah 1/6. 1/6 ya, 1/6 ditambah. Nah, untuk yang di belakang ini ada garis lulusnya nih. Untuk yang di belakang ya, yang di belakang 0,1125. Nah, 0,1125 maka nilainya setara dengan, nah lihat di sini ya bagaimana rekayasa soalnya. Dia adalah 0, jadi pulpen aja. Dia setara dengan 0,45 dibagi 4. Yang dibagi dengan 0,45. Maka ketika dicoret ya, itulah angka 1/4. Maka untuk 1/4 yang nantinya akan kita jumlahkan dengan 1/6. 1/6 sama 1/4 ya. Cukup temanya tabaka, tambah bagi kali. Tambahkan 6 tambah 4 menjadi 10. Jadi 10 ya, 10 dibagi 6 kali 4, 24. Dikecilkan sama-sama dibagi dengan soal yang kelihatannya unik ya, rumit nih, soal matematika nih. 4 pangkat M kurang 1, saya ubah ya. Saya ubah, bukan M kurang 1, tapi tepatnya M tambah 1 ya. Tepatnya M tambah 1. Nah, kita ubah nak ya. 4 pangkat M tambah 1 ditambah 4 pangkat M sama dengan 15 ya. Berapakah nilai dari 8 pangkat M? Bersama bimbel online pakmanaf.my.id, kita akan mengajarkan cara-cara yang unik. Nah ya, cara-cara yang unik. Salah satunya apa caranya? Membedah sifat angka ya. Membedah sifat angka. Nah, ini yang kadang-kadang perlu dieksplorasi dengan baik oleh anak-anak ya. Membedah angka. Kenapa angka itu harus dibedah? Nah, karena angka ini ya, membedah angka kenapa ya? Karena angka ini adalah bahan baku dari soal. Ya, bahan baku dari soal-soal hitungan. Nah, bahan bakunya angka. Maka perhatikan, ketika yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari 8 pangkat M,
8 pangkat M, maka jawabannya harus punya sifat yang sesuai dengan angka 8. Pertanyaannya ya, sudahkah kalian membayangkan ada apa dengan angka 8? Ya, ada apa dengan angka 8? Nah, ini yang kemudian kita akan ajarkan secara khusus di bimbel online pakmanaf.my.id. 8 adalah bentuk yang sama dengan 2 pangkat 3. Maka 8 pangkat M adalah 2 pangkat 3 kali M, atau bentuknya boleh kita tulis menjadi 2 pangkat M pangkat 3. Ada sifat karakter 8 pangkat 3 di jawaban yang diharapkan. Nah, itu yang harus diingat anak-anak ya. Ini yang coba kita gali pada anak-anak. Jadi, apa sifat 8? Sifat 8 ada sifat pangkat 3-nya. Nah, kalau kita lihat ke 5 opsi jawaban yang tersedia, hanya 1 opsi jawaban yang punya sifat seperti karakter 8 yang dimaksud. Apa itu, nak? Nah, ini yang kadang-kadang nggak disadari. Ini sifat karakternya. 3 akar 3. Kenapa demikian? Karena kita ulangi ya, perhatikan. 3 akar 3 boleh kita ubah menjadi akar 3 kali akar 3, ini nilainya 3, kalikan akar 3, atau sama bentuknya dengan akar 3 pangkat 3, muncul sifat pangkat 3 yang kita harapkan menjadi karakter yang khusus dari angka 8. Dan itu hanya dipenuhi oleh jawaban D saja. Sudah selesai jawabannya D. Maka ini cara yang kita kembangkan di bimbel online pakmanaf.my.id. Jika anak-anak tertarik, silahkan hubungi ya. Nomor 0823 3166 3147 ini satu dengan memperhatikan. Baiklah, kita lanjutkan soal berikutnya. Yang kita miliki ya. Baik, contohnya untuk soal ini, nah ajar biasanya. Jika ada tambahan soalnya nilai 2K tambah 3H dikurang 2/7K tambah negatif 3/5H. Berapakah nilainya? Nah, di bimbel online pakmanaf.my.id ini kita mengajarkan konsep kesederhanaan cara menjawab soal. Nah, anak-anak bisa pilih. Ketika 2K kita kurangi 2/7K, ya, tentu 2K lebih besar daripada 2/7K, maka hasilnya pasti positif untuk K. Ya, mesti positif untuk K. Nah, bandingkan kemudian dengan variabel H. 3H dikurang 3/5H, maka sama konsepnya 3H. Nah, ini yang kita tekankan untuk anak-anak. 3H adalah sesuatu yang lebih besar daripada 3/5H. Maka hasilnya H pun masih dalam keadaan positif. Maka coba lihat ya, ini yang kita kembangkan di bimbel online pakmanaf.my.id ini ya. Maka ketika K-nya masih dalam wujud yang positif dan H-nya masih dalam wujud yang juga positif, nah gitu kan, maka tentu jawaban seperti ini tidak layak kita pilih. Nah, H yang negatif nggak layak dipilih. Nah, sehingga ketika jawaban B, C, D, dan E bukan jawaban yang layak dipilih, maka satu-satunya jawaban yang layak untuk kalian pilih adalah opsi jawaban Nah, sudah selesai. Nah, ini yang menjadi kekhususan dari bimbel online pakmanaf.my.id ya. Tidak hanya kita mengajarkan materi, itu penting ya, tapi juga kita mengembangkan konsep-konsep dasar yang telah kalian miliki. Maka bergabunglah bersama kami bimbel online pakmanaf.my.id. Coba lihat ya. Kalau yang kita perhatikan nih 3x kali x 3x kuadrat, maka tidak muncul negatif, nggak boleh seperti ini ya. Kemudian ujungnya min 4 kali 7 minus 28, maka jawabannya bukan 28 ya, ini juga nggak boleh ya.
Maka tinggal 17 atau min 17. Lihat nih, 3x kali 7, 21 plus 4 kali min x, min 4x, 21 kurang 4x, 17, tidak dalam bentuk min plus, maka jawabannya A. Nah, ini cara biasa saja ya, bisa dengan cara analisa. Kalau cara biasa kita kali juga hasilnya sama, 3x kali x, 3x kuadrat, kemudian 3 kali 7, 21x, min 4 kali x, min 4x, min 4 kali 7, min 28. Ini yang bisa diselesaikan, jadi 3x kuadrat tambah 17x kurang 28. Untuk menyelesaikan soal berikutnya, ketika 6 dikurangi 2 hasilnya 4 kan, karena 6 bilangan yang bisa pada 2, maka hasilnya masih positif. Bagaimana kalau ditukar, dibalik, 2 kurang 6, tentu hasilnya masih 4, tapi dengan tanda min 4. Sehingga adik-adik akan terbiasa ya. Kalau 26x kurang 143y adalah 182, bagaimana kalau seandainya y-nya positif, 143y dikurangi 26x? Maka hasilnya masih 182, tapi dengan tanda yang berlainan, negatif. Maka ketika soalnya y-nya 22 positif dan x-nya negatif, maka jawabannya sudah tidak mungkin dalam kondisi positif, harus negatif. Nah gitu ya, jadi jawabannya harus dalam bentuk negatif. Nah, kita diharapkan mendapatkan bentuk 22y kurang 4x, tinggal pakai koma sedikit deh. Nah, ini cara cerdasnya ya, pakai koma sedikit. Maka 14y, 14,3y kurang 2,6x sama dengan min 18,2. Begitu kan? Nah, bukankah 22y itu nilai yang ada di antara 28,6y kurang 5,2x, tentu hasilnya min 36,4. Maka nilai 22 itu ada di antara 14 dengan 28. 4 juga ada di antara 2,6 dengan 5,2. Maka jawabannya sesuatu nilai yang letaknya di antara 18 dan 36 min, bukan 56. Maka jawabannya 28. Nah, adapun cara matematikanya mungkin kita bisa lihat ya. Tidak sebagian orang kemudian bisa dengan cepat membayangkan prosedur seperti ini ya, dibagi min 13 ya, dibagi min 13. Nah sekarang saya ingin jelaskan nih, kenapa baginya min 13. Ingat ya, keunikan pembagian 11 bagi 11. Ketika bilangan tengahnya adalah jumlah dari dua bilangan tepinya, maka hasilnya langsung 25 begitu. Seperti ini juga, 143, bukankah 1 tambah 3 4, maka hasilnya 11 kali 13, makanya muncul ide dibagi dengan 13. Baik, berikutnya untuk soal seperti ini ya. Setiap mendapatkan soal bentuk A kuadrat kurang B kuadrat, adik-adik jangan lupa ya, bentuk seperti ini selalu dikaitkan dengan persamaan sederhana A tambah B kali A kurang B ya. A tambah B dan A kurang B nya itu ya selalu bilangan yang sudah disiapkan, seperti ini nih, 272 128. Kalau dijumlahkan ini A, ini B nya, hasilnya menjadi 400. Kemudian kalau dikurangi 12 kurang 8 seperti ini ya, 12 kurang 8 itu 4, tinggal 6, 6 kurang 2 4, 2 kurang 1 1. Nah, ini selalu bilangan spesial. Siapa 400? Dia 20 kuadrat. Siapa 144? Dia 12 kuadrat, sehingga 20 kali 12 menjadi 240 kuadrat, yang jika diakarkan hasilnya akan menjadi 240. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Untuk persamaan kuadrat, jangan lupa ya, ada pola umum di mana ya x1 tambah x2 dinyatakan sebagai min B per A. Dan min B per A untuk kasus ini adalah min 3, min 3 per 1, hasilnya 3. Persamaan kedua yang penting, tolong diingat ya, x1 kali x2 dinyatakan sebagai C per A, C nya 7 per 1, 7. Dan ada tambahan sedikit ya, ada tambahan sedikit, persamaan spesial. Apa itu? X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah 2x1 x2 dinyatakan sebagai X1 tambah X2 dikuadratkan. Maka soal kita ini, yang ini ya,
bisa diubah menjadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah 2X1 X2 alias tadi ya, X1 X2 kuadrat ditambah 1 buah X1 X2. 2X1 X2 tambah X1 X2 jadi 3X1 X2. Nah, bukankah nilainya ini tadi sudah ada 3 ya, 3 dikuadratkan 9 tambah 7 hasilnya berapa? 16. Baik, kita lanjutkan ya soal akar-akar ini ya. Triknya, tentukan saja bilangan yang merupakan hasil dari kuadrat ya, bilangan yang terdekat dengan lebih sedikit dari 248. Nah, kita tahu dengan hafalan rumus kita ya, 16 kuadrat itu 256, 17 kuadrat 289. Ini dihafal nih adik-adik, 18 kuadrat 289. Sudah ya, maaf. 324 maksud saya. 19 kuadrat 361. Kemudian 20 kuadrat itu 400. Maka pilihlah kemudian angka yang dekat dengan 248 ya, lebih sedikit. Jadi dengan triknya jawabannya A. Gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan cara yang agak panjang sedikit? Nah, gampang ya, kerjakan dari belakang. Ya, mulai dari belakang. Akar 169 13. 13 tambah 51 64. Akar 64 8. 8 tambah 2 48 256. Akar 256 256. Baik, pembahasan soal berikutnya ya, membandingkan antara X dan Y. Nah, ini kebetulan ada hal yang saya langsung bandingkan saja, jangan sungkan-sungkan. 5 kurang 4 1, ini juga 1, buang. Maka 2 tambah 1/5 dengan 3/4. Ingat ya, 3/4 itu adalah 1/2 tambah 1/4. 1/2 sudah sama dengan 1/2. 1/5 dengan 1/4 besar siapa? Besar 1/4. Maka jelas X lebih kecil daripada Y. Gitu caranya.